Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Pencuri spesialis rumah kosong di kota Palembang tertangkap. Tersangka sudah beraksi sebanyak 25 kali. Pengiriman batu bara dari Kabupaten Muara Enim ke wilayah Lampung digagalkan polisi. 98 ton batu bara yang dibawa 6 pelaku dari tambang ilegal disita. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menikmati gurihnya pindang ikan gabus khas Palembang yang kaya akan rempah-rempah. Ribuan ikan di Danau Ranau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena yang dinamakan warga bentilehan ini menarik perhatian warga dan menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat. Pada tahun 2023 ini setidaknya fenomena tersebut sudah terjadi sebanyak 2 kali. Minggu pagi, sejumlah warga berbondong-bondong mendatangi Danau Ranau, Kabupaten Oku Selatan untuk menangkap ikan dengan jaring, jala, dan panah. Pasalnya ribuan ikan di Danau Ranau mendadak mabuk dan muncul ke permukaan air. Fenomena langka ini dinamakan warga dengan sebutan bentilehan. Warga percaya fenomena ikan mabuk lantaran pengaruh belerang dari Gunung Semeru. Adapun jenis ikan yang didapat warga antara lain ikan sepat, ikan mujair, ikan nila, dan ikan betutu. Ini fenomena alam nih di wong sini nih katanya bentilian itu gembosan dari gunung berapi Gunung Semeru ini tidak bisa diprediksi tiap tahun, tapi seringkali dalam 1 tahun itu seringkali ada, cuman prediksinya nggak bisa kita tahu gitu. Meski fenomena ini terbilang langka, namun sudah terjadi 2 kali di tahun 2023. Dan fenomena alam yang terjadi ini tahun ini diceritakan sudah terjadi 2 kali. Banyaknya ikan yang mabuk, dikatakan dalam keadaan mabuk yang mengapung di sekitaran Danau Ranau, dan ini menjadi kejadian yang sangat dinantikan oleh masyarakat karena banyaknya ikan bisa diambil ataupun dinikmati oleh masyarakat, baik itu secara gratis maupun dijual dengan harga murah. Ikan yang ditangkap warga dalam jumlah banyak biasanya dijual kembali ke pasar setempat. Namun tidak semua hasil tangkapan. Biasanya sebagian warga menyisihkan beberapa ikan untuk mereka konsumsi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Kota Palembang memiliki beragam kuliner yang menggugah selera. Selain pindang patin, ternyata pindang ikan gabus merupakan salah satu makanan khas Palembang. Apalagi ditambah dengan bumbu rempah-rempahnya, dijamin menambah selera makan Anda. Kota Palembang memang rajanya makanan berbahan dasar ikan. Selain pindang patin, ternyata pindang ikan gabus merupakan salah satu makanan khasnya. Rasa pindang ikan gabus yang gurih dapat menggugah selera makan Anda, apalagi ditambah rasa asam, pedas, serta rempah-rempahnya. Untuk membuat pindang ikan gabus tidaklah begitu sulit. Cukup siapkan bahan-bahan seperti ikan gabus, laos, bawang merah, daun salam, nanas, serai kunyit, garam, gula pasir, asam jawa, dan kecap manis. Setelah bahan sudah disiapkan, campurkan bumbu rempah-rempah dengan air lalu di blender sampai halus. Selanjutnya rebus ikan gabus dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan, diamkan selama 25 menit dan pindang ikan gabus siap disantap. Pindang gabus. Rasanya gimana, Mbak? Enak, gurih. Terus ikan gabusnya ini kayak makan daging lah. Rempah-rempahnya terasa nggak? Rempah-rempahnya terasa, ada asam. Ini ada cabenya. Bagaimana? Anda penasaran dengan rasanya? Jika Anda penasaran, Anda dapat membuatnya sendiri di rumah untuk dinikmati bersama keluarga. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Nah, tahukah Anda bahwa bahan material bangunan seperti semen putih
ternyata dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Di tangan seorang pria asal Kota Palembang, semen putih yang merupakan bahan baku membuat gipsum dapat disulap menjadi souvenir boneka wisuda yang cantik. Kerajinan boneka ini pun terus berkembang dan menghasilkan pundi-pundi rupiah. Koleksi puluhan souvenir boneka wisuda yang cantik ini dibuat dengan tangan kreatif Henry Syamsuddin, warga Kota Palembang. Namun siapa sangka boneka wisuda ini dibuat dengan cara memanfaatkan bahan bangunan untuk membuat gipsum, yaitu semen putih. Meski awalnya coba-coba, namun souvenir rumahan ini justru berkembang dan menghasilkan pundi-pundi uang. Untuk membuat boneka wisuda dibutuhkan bahan baku cukup sederhana, yaitu cetakan, semen putih, air, dan cat minyak. Pada tahap awal, campur semen putih dengan air lalu diaduk hingga merata. Kemudian campuran semen putih dan air dimasukkan ke dalam cetakan boneka. Setelah cetakan boneka sudah mengering, boneka ini langsung diwarnai dengan menggunakan cat agar terlihat lebih menarik. Henry sendiri awalnya perajin gipsum. Namun karena permintaan gipsum terus menurun, Henry pun terpaksa menutup usahanya. Bermodal keterampilan dan belajar melalui media sosial, ia pun alih profesi menjadi perajin souvenir boneka wisuda. Awal mulanya kita nih kendala waktu itu lagi usaha gitu list gipsum untuk plafon rumah itu sepi. Jadi kita membuat apalah selain inovasi dari gipsum ini, selain list profil. Nah, kita buatlah model boneka. Model boneka kita juga punya keahlian buat cetakannya. Nah, kita teruskan sampai ini hari. Belajar kita kemarin nengok di internet kan. Nah, belajarnya nengok di internet. Nah, kita baca. Alhamdulillah sampai ini sempurna sudah. Bentuknya yang unik membuat souvenir yang satu ini kerap kebanjiran pesanan, apalagi saat ada kegiatan wisuda di beberapa kampus di Kota Palembang. Biasanya saya ambil 150, 200, nggak tentu. Biasanya dijual kemana? Kemana aja yang ada wisuda. Jual berapa kok biasanya satu? Ya macam-macam dari 100 sampai ke 50. Dalam satu hari, Henry membuat 150 boneka wisuda. Satu buah boneka ini dijual mulai harga Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung ukurannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.